Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan juga rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita semua bisa dipertemukan baik secara offline maupun secara virtual melalui Zoom meeting. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga di zaman digitalisasi sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa, hari ini kita akan berbagi informasi dengan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema kenali pidana pemilihan kepala desa. Nah, sebelum itu perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan kita pada hari ini itu disiarkan secara live melalui YouTube dan juga Instagram Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar dan dapat disaksikan secara kembali, maksud saya, melalui YouTube channel Takalar TV. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping saya telah terlihat wajah-wajah pemimpin yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang hari ini akan siap memberikan kita berbagi informasi dan juga pengetahuan yang baru. Perlu kita sapa yang terhormat. Pertama ada Bapak AKBP Beni Burjayanto SIK MH selaku Kapolres Kabupaten Takalar. Selamat pagi, Pak. Yang kedua ada Bapak Salahuddin SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang ketiga ada Ibu Arwana SHMH, salah satu-satunya perempuan di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Takalar, yaitu selaku Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar. Dan terakhir ada Bapak Haji Baso Sau selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, serta yang kami hormati panitia pemilihan kepala desa dan juga Bapak Ibu hadirin peserta penyuluhan hukum pada hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang pastinya, namun sebelum itu marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Kabupaten Takalar akan menyelenggarakan pesta demokrasi serentak
di tingkat desa atau yang kita kenal dengan istilah Pilkades. Nah, pemilihan kepala desa ini tentu sangat berdampak pada kemajuan Buta Rannuang kita tercinta. Saya langsung teringat dengan kata pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Sama halnya dengan pembangunan yang maju dan berkelanjutan juga dimulai dari tingkat desa. Tentu Pilkades ini menjadi momentum untuk memilih pemimpin desa yang amanah. Nah, dan sebagai masyarakat Takalar, kita pasti ingin melihat dan juga menyaksikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa ini yang lancar, tanpa kecurangan, jujur, adil, serta martabat. Relevan sekali dengan dialog kita pada hari ini. Tentu ini akan menjadi kebutuhan bagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin akan terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa. Nah, hari ini kita akan melakukan penyuluhan hukum dengan tema Kendali Pidana Pemilihan Kepala Desa. Untuk itu langsung saja kita mulai pada narasumber yang pertama kita, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Bapak Haji Baso Sau. Untuk itu kami persilahkan. Mungkin pakai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kapolres Takalar, yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Bapak Ibu hadirin, Kepala Seksi, Kepala Bidang, setelah semua yang hadir pada hari ini, hamdan wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika syahidana Muhammadan abduhu wa rasul. Puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan virtual tentang pelaksanaan Pilkades serta tahun 2021 tingkat Kabupaten Takalar. Izin Pak bahwa hari ini memang masih sangat belum memenuhi target kita untuk yang ikut. Hanya saja saya berharap kepada semua ketua panitia Pilkades tingkat desa supaya segerakan untuk bisa ikut pada hari ini, karena ini sangat membutuhkan perhatian khusus terkait pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang akan terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi di tahapan Pilkades ini. Hari ini kita melakukan kegiatan atas undangan Bapak Kejari serta semua stakeholder yang terlibat dalamnya sebagai bagian untuk pembinaan ini kepada semua panitia di tingkat desa. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan supaya pemahaman yang akan diketahui, yang harus diketahui oleh semua panitia pelaksana kegiatan Pilkades di tingkat desa, supaya lebih maksimal lagi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang hukum yang akan diterapkan nanti di tahapan-tahapan Pilkades ini. Selanjutnya kami berharap kepada kita semua bahwa saya izin bahwa saya ambil yang pertama ini Pak sih, karena kami adalah di Dewan itu dan saya tidak bisa terwakili. Lalu selanjutnya bahwa yang pertama harus disampaikan kepada semua peserta bahwa mari kita, judul yang hari ini kita suguhkan nanti adalah mengenal pidana di tahapan pemilihan Pilkades di tingkat Kabupaten Takalar ini. Yang pertama pesan saya kepada semua panitia bahwa harus tahu dan memahami memang bagaimana hukum dasar yang harus dijalankan nanti di desa, yang selama ini terkadang kita buta semua tentang hal-hal seperti itu. Makanya pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah di Takalar, karena baru kali ini kita melakukan Pilkades dan
bisa menyuguhkan hal-hal yang menyangkut persoalan yang berkaitan dengan persoalan hukum di tahapan pilkades ini. Kiranya semua bisa memperhatikan sepenuhnya dan bisa dapat memahami bagaimana mengimplementasikan nanti di saat tahapan-tahapan, dan mungkin ada hal-hal yang harus dibenahi di tingkat desa. Itu perlu memang kita memberikan pencerahan, sosialisasi dan edukasi kepada semua, baik itu yang akan terlibat dalam kompetisi pemilihan pilkades maupun semua pendukungnya juga yang harus diberikan pemahaman. Karena selama ini kadang-kadang terjadi sesuatu yang menjadi sebuah bumerang, ataukah perhelatan ini bisa menjadi sebuah masalah jika kita tidak memahami apa yang harus kita lakukan, apa tupoksi kita, bagaimana memberikan pemahaman supaya mereka bisa mengetahui sejauh mana perilaku yang harus dilakukan di sana supaya bisa berjalan dengan baik apa yang akan kita lakukan di dalam tahapan pilkades ini. Tahapan izin Pak, bahwa tahapan yang sementara berjalan ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Dan masih juga ini ada tahapan-tahapan yang sangat krusial, karena saya lihat ada beberapa desa di yang 51 desa ini, saya lihat banyak yang lebih dari 5. Ini juga yang perlu kehati-hatian dan memang butuh pikiran-pikiran yang matang untuk menyikapi semua ini. Hanya saja sebentar akan dipaparkan dari 3 narasumber yang sebentar ini, baik dari Pak Kajari, Pak Kapolres dan Ibu Ketua Pengadilan, bisa memberikan masukan informasi apa saja yang perlu memang diketahui oleh semua stakeholder yang ada yang terlibat nanti di penitia pilkades. Kita jangan suka-suka menyampaikan sesuatu yang memang betul-betul kebutuhan dan konsumsi kita untuk melaksanakan kegiatan pilkades. Jangan kita tinggal diam, lebih baik terus terang kita daripada terang terus. Karena bagaimanapun juga terus terang itu membuahkan sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa. Ini sangat-sangat kita butuh perhatian yang sangat ekstra ketat. Kenapa? Di desa itu hampir di semua perhelatan di tingkat desa, semua calon yang akan masuk hampir semua ada hubungan secara emosional antara calon satu dengan calon yang lain. Ini harapan yang pertama kami sebagai ketua panitia tingkat kabupaten itu mengharapkan bagaimana menumbuh kembangkan pikiran sehat kepada mereka semua supaya bisa melakukan kegiatan ini tanpa ada hal-hal yang sangat krusial yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap kepada ketua panitia kiranya bisa lebih banyak lagi melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sangat mengetahui tentang tahapan-tahapan ini. Kita harus memang banyak berkomunikasi terhadap penitia, baik secara hukum kita bisa berkomunikasi dengan beberapa pembina yang ada di depan kita ini, bisa menindaklanjuti. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak pahami, kita jangan menjawab langsung kepada masyarakat. Kadang-kadang itu yang menjadikan bias, itu yang menjadikan bumerang. Kalau kita menjawab tanpa ada dasar hukum, atau ada legalitas yang kita miliki. Makanya saya pesankan kepada semua ketua panitia bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang masih kurang dipahami atau tidak dipahami, tolong kiranya disampaikan ke kita supaya kita bisa memikirkan bersama, menyikapi bersama, dan memutuskan bersama untuk jangan menjadikan sesuatu bumerang atau bias di masyarakat. Itu yang harus kita dalami bersama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, semua tahapan-tahapan ini kita harus sikapi supaya ketua panitia dapat menyampaikan sesuatu yang mungkin ada kebijakan-kebijakan di dalamnya. Kita komunikasikan kepada semua pemangku yang ada, termasuk kesehatan itu. Pemeriksaan kesehatan terkadang juga memunculkan stigma yang kurang nyaman lah. Tetapi itu bisa disampaikan kepada semua calon supaya dilakukan itu tanpa ada hal-hal menciptakan suasana dan menciptakan stigma yang kurang nyaman. Dan itu kita lakukan semua ini berdasarkan ada legal standingnya. Memang kita sudah lakukan, kita sudah ada kajian
Semua ini kita lakukan berdasarkan pertemuan tahapan yang sangat memang padat untuk mengetahui dan menentukan arah kebijakan yang akan kita jadikan patokan, landasan hukum yang kita jadikan patokan untuk melakukan ini. Karena saya lihat bahwa di masyarakat itu terkadang kan memunculkan sesuatu yang mengakibatkan penitia itu tidak bisa mengambil sikap. Silakan penitia, ketua penitia dalam hal ini bisa memberikan informasi baik secara individu maupun secara kelompok. Tapi sebaiknya pada saat menyikapi hal-hal yang tidak dipahami sepenuhnya, memang perlu kita banyak berkoordinasi, mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Karena itu supaya jangan lagi ada seperti yang kemarin-kemarin memunculkan di medsos dan lain-lain itu yang sangat belum bisa ditindaklanjuti karena belum ada penyampaian dari tingkat penitia. Nah, ini yang saya harapkan semua penitia supaya lebih gesit lagi untuk berkoordinasi. Itu yang saya kira kata kuncinya, bahwa semua kegiatan apa saja kita lakukan, kalau kita koordinasikan dengan baik, saya kira bisa mendapatkan solusi yang lebih maksimal. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah Pilkades tahun ini, tahun 2021 yang kemungkinan akan berlanjut di 2022 nanti, karena kita juga sudah programkan untuk 25 desa untuk tahun depan. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini nanti selanjutnya sampai di hari H di November nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang keempat, saya berharap kepada kita ketua penitia di tingkat desa bahwa berikanlah pemahaman kepada mereka bahwa ada hal-hal yang sangat mengganggu dan bisa mengakibatkan mereka terjebak dalam sebuah persoalan-persoalan hukum. Nah, kalau itu yang belum dipahami, sejauh apa yang belum dipahami oleh ketua penitia, silakan sebentar kita akan berdiskusi dengan bapak-bapak yang mengetahui sejauh mana tentang penerapan hukum yang akan diberlakukan di desa. Jangan juga bahwa mengada-ada menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang di luar dari nalar kita dan pikiran logis kita. Kita sampaikan sesuai jalur-jalurnya saja. Kita menyampaikan dengan yang sangat bersahaja supaya Bapak Ibu Ketua Pengadilan, Bapak Kajari, Bapak Kapolres bisa memberikan pencerahan dan pemahaman hukum. Karena bagaimanapun juga saya beberapa bulan terakhir ini Pak, saya hampir kurang tidur memikirkan ini karena merupakan sebuah perhelatan yang sangat memang membutuhkan perhatian. Karena ini ada di level paling bawah, di akar rumput. Makanya saya berharap kepada semua penitia bahwa Bapak Ibu yang didelegasikan menjadi penitia dan anggota penitia Pilkades itu, saya kira semua sudah dipercayakan oleh rakyat untuk membangun komunikasi, menciptakan suasana aman, damai dan tertib. Kiranya bisa menciptakan hal-hal seperti itu supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan sebuah pemimpin di desa yang bisa membawa desa kita menjadi desa yang lebih baik, daerah yang lebih baik, dan negara yang lebih baik. Saya kira itu pendahuluan kami sekaligus sebagai materi awal saja. Mohon maaf Pak Ketua, Pak Kajari, Pak Kapolres, bahwa saya akan pamit untuk di Dewan karena ada pembahasan PPPS dan mungkin Kepala Bidang Pak Kajari akan mendampingi kita di sini. Itu hanya pendahuluan dan mungkin saya juga tidak terlalu masuk ke ranah teknis tentang hukum karena kami tidak terlalu ini juga. Mudah-mudahan sebentar bisa dilakukan maksimal, secara maksimal virtual ini. Mohon kiranya sekali lagi saya berharap kepada penitia-penitia 51 desa supaya bisa hadir hari ini, bisa melihat dan bisa berkontribusi masuk hadir dalam acara virtual ini, karena ini sangat bermanfaat untuk ke depan dan keselamatan bangsa, daerah dan desa kita. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya agak kurang. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin dia akan disampaikan terkait dengan penitia Pilkades tingkat kabupaten, insya Allah bisa disampaikan ke kami ini pada saat ini juga, dan mungkin bisa berkelanjutan nanti. Kalau misalnya masih ada yang masih kurang, bisa disampaikan melalui kelompok-kelompok penitia kepada kami
kami punya kantor tetap terbuka berkoordinasi, dan kami punya nomor HP bisa melakukan koordinasi melalui website dan sebagainya. Saya kira itu harapan-harapan kami kepada kita semua sebagai panitia, dan terima saja apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Jangan kita langsung melakukan tindakan yang ekstrim yang membuatkan kita menjadi kisruh dan sebagainya. Usahakan ada hal-hal yang tidak berkenan, silakan disampaikan secepat mungkin kepada semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, yang sesuai dengan tupoksi dan mungkin yang tahu tentang teknis pelaksanaannya, supaya nantinya akan ada jawaban dan solusi yang kepada masyarakat, termasuk pendukung dan semua calon-calon kepala desa. Saya kira demikian pesan-pesan kami dan penyampaian kami sebagai awal pembicaraan hari ini virtual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan keselamatan dalam proses pelaksanaan ini. Saya kira saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian dari Kepala Dinas Sosial dan PMB Takalar yang sekaligus selaku penyelenggara tingkat kabupaten untuk pemilihan kepala desa. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Kadis ini bahwa kegiatan hari ini sangat luar biasa karena merupakan penyeluhan hukum pertama dalam sejarah pemilihan kepala desa. Bapak Ibu sekalian, tahan dulu pertanyaannya. Sebelum itu, mari kita saksikan bersama tayangan video Money Politik dan infografis berikut ini. Nggih. Oh iya, saya datang nanti. Tapi anu ta itu, ada amplopnya ta itu. Nggih. Enggak apa-apa, mau diberi nama uang transport, monggo. Uang hadir ya enggak apa-apa, yang penting ada gitu. Nggih. Oh iya, nanti saya bawa itu. Daftar nama pemilih sama sisan fotokopi KTP-nya nanti juga. Oh, sampun itu sudah saya beritahu kalau nanti yang mbok-mbok ibu-ibu itu pokoknya dapat paket sembako sama obat-obatan, nggih. Nah, yang belum berkeluarga niku amplop kontan. Iya. Nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih. Telepon saka sapa ki mau? Ngaku. Apa lho situ tuh? Telepon saya situ iyik lho. Saka tim sukses talent toh? Nah, situ sok tahu lho. Lah wis jelas. Jenengan nyebut daftar hadir. Terus apa mau? Wih, daftar calon juga. Wis tole menengo wae. Sing penting kuwi pemilu sukses, situ happy mergo situ entuk paket sembako sama amplop ya. Situ menengo wae ya, nanti engko tak message. Tak nambah ya, Raiso. Itu namanya politik uang. Tidak boleh memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan seseorang. Ono pasale kuwi. Sing ngomong mempengaruhi ya sapa? Aku itu cuma daftar namanya Simba bule bude sing do bingung milih kuwi lho. Njur terus tak ceritani, tak kasih sharing hasil meditasiku sebagai pemilih yang cerdas. Nah, soal sembako karo amplop itu kan cuma tanda tali asih toh. Kena pasal. Wah, jan nyat angel tenan kok ngejak situ itu untuk maju. Karena negara ini tidak akan berkemajuan jika dipimpin oleh orang-orang yang memperjualbelikan kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana video tadi? Menarik ya. Semoga pemilih-pemilih Takalar tidak ada yang seperti yang baju merah itu ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk pada narasumber yang kedua kita. Ada Bapak AKBP Beni Murjayanto SIKMH selaku Kapolres Takalar. Kepada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kajari, Bapak BN, Bapak Kabid, Sosial dan BMD, yang saya hormati rekan-rekan yang berada di kantor kejaksaan dan seluruh panitia yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat kesehatan di siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka di kantor kejaksaan dan acara virtual dalam rangka memberikan materi kepada seluruh panitia Pilkades di Taklar ini dengan tema yaitu kenali pidana pemilihan desa, kepala desa di Kabupaten Taklar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada Pak Kajari yang telah menjadi inisiator dalam pelaksanaan ini bersama dari Kepala Dinas Sosial dan BMD. Dan saya merasa bersyukur bisa hadir di sini dan bisa memberikan nanti sedikit pemahaman kepada kita semua, terkhusus untuk panitia. Jadi dalam saya langsung saja lanjut slide. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini sesuai dengan yang tema diberikan, ada beberapa tahapan, yaitu pada saat pra pemilihan, pra pelaksanaan, kemudian pada saat pemilihan dan setelah calon ini menjadi kepala desa. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, di sini ada yang pra, yang tahapan yang berpotensi rawan atas pelanggaran dan presiden Pilkades di saat pra yang sekarang sedang berlangsung. Karena hari ini juga sudah mulai tes kesehatan. Itu yang pertama adalah dokumen pendaftaran calon dan syarat calon. Nah, ini disampaikan pada rekan-rekan panitia harus benar-benar profesional dan jeli dari awal agar nantinya pada pelaksanaan seterusnya tidak bermasalah. Jadi kita lebih bagus panitia ini tegas dari awal. Apabila ada dokumen para pendaftar calon yang tidak tepat, berarti itu harus langsung sudah didis di tingkat bawah sebagai persyaratan. Kemudian dari pendaftaran, penetapan, pemutahiran data pemilih pada saat kampanye, kemudian distribusi logistik dan pemungutan dan penghitungan suara. Lanjut. Hanya ada beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur sebagai calon-calon, tapi ini saya lanjut saja. Ada dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lanjut ke Pergub Taklar. Ya, coba operator untuk lanjut ke Pergub Taklar yang mengatur tentang syarat calon. Lanjut slide. Lanjut lagi. Nah, ini peraturan Bupati Takalar nomor 19 tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan dan pemerintahan kepala desa, yaitu di pasal 27 ayat 1. Ini semua sama yang saya tampilkan di depan tadi, itu sama, yaitu yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga memegang teguh mengamalkan Pancasila, kemudian berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, kemudian usia paling rendah 25 tahun saat mendaftar, kemudian bersedia dicalonkan sebagai kepala desa, kemudian tidak menjalani hukuman pidana penjara, selanjutnya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjadi pidana penjara,
dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Kemudian selanjutnya tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya berbadan sehat dan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Kemudian tidak menjadi pengurus aktif partai politik. Selanjutnya menandatangani surat pernyataan tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat. Dan yang ketiga, untuk menjaga kondisivitas masyarakat menjelang pada saat dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala desa. Selanjutnya melampirkan surat keterangan catatan kepolisian dan keterangan bebas narkoba. Dan di sini yang sebagai tambahan di Pergub peraturan Bupati, yaitu yang terakhir adalah melampirkan surat rekomendasi dukungan organisasi masyarakat dan kepemudaan. Inilah syarat-syarat yang ada di awal. Kemudian pada saat waktu pra pencalonan inilah ada pasal-pasal pidana yang sering terjadi pada saat para peserta ini akan mendaftarkan. Jadi di situ ada pemalsuan data otentik, yaitu KTP, KK, akta kelahiran dan dokumen pendaftaran calon lainnya. Itu ada pasal-pasalnya. Sekilas saya sampaikan, mungkin nanti rekan-rekan panitia bisa mencatat dan bisa melihat lebih detail, karena sekarang sudah kecanggihan teknologi, yaitu bisa buka di Google juga bisa, apa itu pasal 264 ayat 1 KUHP. Di situ yaitu yang membuat, kemudian di ayat 2-nya yang menggunakan akte atau pemalsuan akte otentik. Di situ itu diancam pidana kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada pasal 266 ayat 1, yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu. Kemudian pasal 26 ayat 2-nya yaitu yang menggunakan akte palsu, itu ada ancaman pidana kurang lebih 7 tahun. Lanjut untuk kerawanan pada pelaksanaan kampanye, yaitu kampanye sesuai dengan pasal 44 Pergub nomor 19 tahun 2021. Itu terbagi dalam metode kampanye, kemudian ada larangan kampanye, waktu kampanye, dan keterlibatan aparat. Baik, lanjut kerawanan tindak pidana umum pada pelaksanaan kampanye. Ini kita sering lihat kalau nanti para peserta ini sudah memulai masa kampanye, ini sudah mulai melaksanakan menggunakan masa masing-masing, yaitu rawannya jadi ada pergesekan antar pendukung pada saat kampanye. Hal-hal yang bisa terjadi yaitu dengan yang pertama adalah pengancaman. Di sana ada pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana penjara kurang lebih 1 tahun. Kemudian penganiayaan, dan terakhir pengeroyokan. Nah, inilah yang pidana yang bisa terjadi pada saat nanti para calon kepala desa ini sudah menggunakan masa masing-masing. Baik, lanjut. Ini kerawanan pada saat pemutakhiran data pemilih. Nah, ini nanti rekan-rekan, ini adalah untuk para panitia. Di sini panitia sudah mulai melakukan, yaitu di sini ada pasal 22 di Pergub, syarat pemilih, pemutakhiran data atau
pemilih, kemudian pengumuman DPS dan penetapan DPT dan DPT B. Ya. Lanjut untuk ininya. Baik, lanjut pada saat kerawanan distribusi logistik. Nah, ini pada saat pemungutan suara, ini ada di pasal 47 Pergub nomor 19 tahun 2021. Nah, ini hal yang bisa terjadi yaitu kekurangan surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya di TPS. Kemudian terjadinya aktivitas pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih atau petugas, terjadinya aktivitas kampanye, pertemuan, mobilisasi, dukungan atau intimidasi. Kemudian panitia tidak mengumumkan tentang hari pemungutan suara kepada masyarakat. Kemudian pemilih belum mendapatkan surat undangan ke TPS. Selanjutnya pendirian TPS di tempat ibadah atau tempat tim kampanye relawan calon. Kemudian masih ada alat peraga kampanye di sekitar TPS. Kemudian yang terakhir, kondisi TPS tidak mengakomodir pemilih penyandang disabilitas. Oke, lanjut. Di situ kerawanan pada saat pemungutan suara itu diatur dalam pasal 58 Pergub nomor 19 tahun 2021. Itu saksi calon menggunakan atribut atau simbol. Kemudian satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Selanjutnya pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dan yang keempat, pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Dan yang terakhir yaitu terjadinya gangguan Kamtibmas tentunya di saat pemilihan suara. Baik, ini selanjutnya, jadi ini pasal-pasal yang sudah disampaikan di depan tadi di 266, yaitu barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu atau tertib mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akte seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Nah, ini diancam jika penghinaan itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana paling lama 7 tahun. Nah, ini nanti rekan-rekan pemilih, panitia ya ini bisa baca-baca lagi di KUHP mereka punya, atau bisa lihat di Google ya untuk pasal-pasal ini. Jadi ini yang perlu diketahui oleh teman-teman panitia, hal-hal yang bisa terjadi pada saat nantinya akan diadakan pilkades di desa. Jadi tadi juga ada video yang cukup menarik yang sebelum saya masuk materi tadi tentang money politik. Nah, itu memang kita sering mendengar ataupun melihat. Mungkin bahasanya beda, kalau di kampung saya itu ada yang mengatakan serangan fajar katanya. Jadi subuh-subuh itu para calon ini gerilya ya, bisa menggunakan timnya itu memberikan sesuatu untuk mempengaruhi. Di sini lanjut di slide-nya. Nah, jadi ada pasal tadi sampaikan tadi, ada pasal yang mengatur itu, yaitu pasal 149 ayat 1 ayat 2, di mana barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak pilih itu menurut cara tertentu, ini diancam pidana penjara paling lama 9 bulan dan pidana denda paling
banyak itu yang Rp4.500. Nah ini mudah-mudahan nanti dari panitia ataupun kami juga nanti akan memonitor ini kegiatannya, dan mudah-mudahan harapan kami semua di sini para PH tidak terjadi di Kabupaten Takalar ini. Jadi mudah-mudahan untuk Pilkades di Kabupaten Takalar bisa berjalan dengan jujur, adil, dan tidak ada pidana seperti money politik ataupun serangan fajar yang dilakukan oleh para calon kepala desa ini, sehingga dari semuanya bisa terpilih calon-calon pemilih kepala desa yang amanah dan tentu saja yang bagus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Kemudian lanjut. Nah ini kerawanan pada saat penghitungan suara. Jadi ada beberapa hal kerawanannya, yaitu pertama ada jumlah surat suara dalam kotak suara setelah dihitung tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Kemudian penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Nomor yang ketiganya penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Kemudian penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Yang terakhir, saksi calon, KPPSD, dan sub panitia tingkat kecamatan tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Ini hal rawan pada saat penghitungan suara. Nah, di sini ini tentu pada saat penghitungan ini, lanjut slide, ini adalah pekerjaan dari rekan-rekan semua panitia, karena yang melaksanakan penghitungan dan segala macam itu adalah teman-teman panitia semua. Makanya saya pesan untuk teman-teman panitia Pilkades ini mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas secara profesional, karena di situ juga ada ancaman pidana untuk para panitia ini. Jadi kalau panitia tidak melaksanakan dengan baik ataupun ada kecurangan di situ, itu juga ada pasal pidana yang mengatur. Nah, dari panitia itu ada pasal 263 ayat 1, itu diancam pidana kurang lebih 6 tahun. Nah, jadi rekan-rekan bisa nanti baca. Barang siapa membuat surat palsu, mengeluarkan surat, menerbitkan sesuatu hak atau surat perjanjian kewajiban atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan yang dimaksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, maka kalau digunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum. Ada ancaman pidananya kurang lebih selama 6 tahun. Nah, itu tadi bisa menjadi atensi bersama untuk teman-teman panitia Pilkades. Kemudian kerawanan yang lagi terjadi nanti pada saat penghitungan suara, yaitu di situ kami sebutkan di pasal 160, yaitu barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak memenuhi baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Ini kalau 160 ini lebih, kalau sebutannya bahasa ininya provokator lah. Nah, provokator yang mancing-mancing, mungkin dia kalah suara atau apa, mungkin dia bisa langsung berbuat seperti ini. Ya, ini nanti bisa diantisipasi untuk teman-teman rekan-rekan panitia apabila pada saat penghitungan dari para calon hadir, ini sudah disiapkan. Nanti kita juga dari pihak keamanan akan menjaga hal-hal tersebut tidak terjadi.
lanjut. Nah ini yang terakhir, ya, yang terakhir di materi pada saat nanti kepala desa sudah terpilih dan menjalankan tugasnya. Ini yang sudah terjadi dan sudah ada bukti. Ini sudah ada orang yang contoh, yaitu melanggar atau melakukan pidana korupsi. Nah ini sudah ada beberapa contoh juga di Polres Takalar. Kemarin sudah ada beberapa kepala desa yang harus masuk sel karena mereka melakukan korupsi. Karena memang sekarang kalau kita lihat jabatan kepala desa ini jabatan yang cukup prestisius karena banyak penggemar ini Pak Kapiten, jadi banyak yang berminat menjadi kepala desa. Jadi tentu saja harapan kami semua nantinya para kepala desa ini memang benar-benar bisa menjalankan amanah, bisa melaksanakan tugas dengan baik pada saat sudah dilantik. Itu harapan kami semua. Kemudian di sini untuk slide yang berikutnya adalah bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Takalar. Lanjut. Nah ini jadi untuk cara penyelesaian itu sudah diatur di pasal 81 dan 82 Perhub itu, yaitu jika terjadi pelanggaran, nah, ini disampaikan pemohon atau CKD saksi dan atau masyarakat itu melaporkan kepada panitia pemilihan. Kemudian panitia pengaduan tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 hari sejak hari pemungutan suara. Kemudian pengambilan keputusan oleh panitia paling lambat 3 hari sejak pengaduan. Kemudian diadakan musyawarah. Setelah musyawarah memberikan keputusan musyawarah dan melaporkan hasil penyelesaian kepada BPD. Selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui para camatnya. Ini adalah mekanisme alur penyelesaian apabila ada terjadi perselisihan. Kemudian proses musyawarah pengambil keputusan jika terjadi perselisihan, yaitu musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Apabila tercapai kesepakatan, maka membuat berita acara hasil keputusan hasil musyawarah tersebut. Kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan, maka panitia pemilihan melakukan konsultasi kepada panitia pemilihan kabupaten secara berjenjang. Dalam hal penyelesaian tidak berhasil, maka bupati tetap melantik Cakades terpilih. Nah, ini diatur dalam pasal 82 dan 83 Perhub Takalar nomor 19 tahun 2001. Kemudian apabila perselisihan PKD dinyatakan gugur, maka ya dinyatakan gugur apabila yaitu pemohon meninggal dunia. Yang kedua, termohon telah memenuhi tuntutan pemohon, kemudian pemohon mencabut laporannya, dan pemohon tidak hadir dalam pertemuan selama 3 kali pemanggilan secara berturut-turut, dan keputusan tentang gugurnya permohonan dituangkan dalam berita acara. Baik, untuk slide selanjutnya yang paling penting yang berikutnya yaitu pelanggaran tentang protokol kesehatan. Jadi untuk ini informasi pada teman-teman panitia bahwa pelaksanaan Pilkades ini kita berada pada saat pandemi COVID. Nah, sehingga mulai dari sekarang kepada panitia bisa memberitahukan kepada para calon agar bisa benar-benar protokol kesehatan ini diterapkan. Jadi mungkin nanti juga teknisnya para kepala desa ini tidak kita harus batasi juga dalam pengumpulan massa, kemudian juga kita nanti panitia harus bisa
dalam membuat TPS bisa mengatur waktu sehingga tidak terjadi kerumunan di TPS. Dan ini tentu saja menurut tahun ini panitia harus bekerja lebih keras karena kita tahu semua bahwa kondisi di negara kita, khususnya di Takalar, kita masih berjuang dalam melawan COVID-19 ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan beberapa materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila nanti dari panitia membutuhkan informasi kepada kami, silakan bisa langsung ke kami atau mungkin lewat dari dikomunikasi dari Pak Kabid, nanti Pak bisa Pak Kabid, jadi bisa di-sharing dan bisa ditanyakan apa yang bisa nanti kami bantu lagi, bisa ditanyakan agar lebih jelas. Ya, pada prinsipnya untuk aturan semua ini sudah kita buat, nanti tinggal tergantung dari kesiapan panitia ini dalam melaksanakan Pilkades. Harapan kami tahun ini bisa berjalan sukses, aman, dan semua tercipta kantimas yang harmonis dan tidak ada keributan di tingkat desa. Terasa itu, terima kasih. Mohon maaf pada kata-kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian materi dari Kapolres Takalar terkait dengan hukum pemilihan yang telah diatur dalam undang-undang. Kalau tadi Pak Kapolres sudah menyebutkan ada banyak sekali pasal-pasal dan juga contoh tindak pidana yang perlu dicatat dan pastinya perlu dihindari oleh penyelenggara ataupun Bapak Ibu sekalian yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Takalar. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita yang ketiga, perempuan yang cantik hari ini bersama kita pastinya. Ada Ibu Arwana SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Saya pakai masker. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ibu dan Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Selamat siang pada rekan-rekan semua. Saya sebelum menyebutkan yang saya hormati Pak Kajari dan sekaligus sebagai inisiator dalam pelaksanaan acara ini, Pak Kapolres yang saya hormati, Bapak yang mewakili dari Dinas Sosial ya, dan kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, serta para peserta pelatihan online ini dalam pandemi sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah dengan inisiator yang Kajari kita dapat bertemu meskipun lewat virtual ini. Dalam kesempatan ini, sebagaimana yang telah juga disampaikan tadi oleh Pak Kapolres, jadi saya hanya membahas hanya sepintas dalam hal ini, langsung ke proses pidananya saja, karena ini pemilihan kepala desa ini betul-betul hal-hal yang banyak kemungkinan yang akan terjadi di sana. Tapi kami dalam hal ini selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Takalar sangat berharap agar hal-hal itu tidak terjadi di Kabupaten Takalar ini. Baik, saya langsung saja aturan-aturan, baik langsung saja aturan terkait itu, langsung slide yang selanjutnya. Baik, baik, mungkin sini saya pertama dalam hal ini aturan-aturan terkait tidak perlu saya bahas lagi tentang hal yang sering disoroti dalam pemilihan kepala desa, yaitu penggunaan politik uang atau money politik dan pungli. Karena dalam hal ini money politik itu banyak
sekali setelah adanya pemilihan kepala desa, banyak desas-desus, banyak hal-hal yang terungkap di sana sehingga ujung-ujungnya itu akan mengakibatkan ke ranah pidana. Mengenai pengertian-pengertian tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Yakin dan percaya teman-teman semua, terutama kepada peserta ini sudah tahu mengenai arti apa itu money politik, apa itu politik uang. Dalam hal ini sama diartikan dengan suap, juga dengan pemberian imbalan tertentu. Jadi kepada hal-hal kepada rekan-rekan semua, yakin dan percaya meskipun dalam hal ini setelah adanya kami mengadakan acara ini dengan mengaitkan mengenai arti tentang money politik dan politik uang ini, sudah bisa menduga-duga dan nantinya akan memperkirakan bahwa jika ada yang menemui rekan-rekan semua, terutama kepanitia, apakah itu calon atau mengenai pemilih, itu dapat diduga bahwa apa maksud orang ini datang ke saya. Jadi jangan sampai kita terlena dalam hal ini, bahwa tidak ada kaitannya. Nanti ujung-ujungnya akan dikaitkan dalam hal itu. Oh, dia datang menemui saya itu karena ini, dia datang menemui ini karena ada sesuatu dalam hal ini. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak sebelumnya dari Dinas Sosial, bahwa harus betul-betul menerapkan hukum yang ada, harus menerapkan aturan-aturan yang ada. Nah, dalam hal ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mengenai pemilihan presiden, gubernur, begitu juga dengan pemilihan legislatif itu rata-rata yang terjadi itu larangan politik uang yang terjadi di situ. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam hal ini dalam pemilihan legislatif juga itu yang proses administrasi juga sering terjadi karena diawali dengan adanya penegakan hukum administrasi yang tidak benar karena adanya politik uang yang mengakibatkan pembatalan calon. Jadi ujung-ujungnya adanya pembatalan calon. Yang kasihan kita dalam hal ini pemerintah Takalar sudah menganggarkan dana untuk proses pemilihan ini, ujung-ujungnya karena ada sesuatu di situ, ada pidana yang muncul sehingga calon yang sudah terpilih itu dibatalkan. Ya, jadi marilah kita menjalankan tugas kita, terutama kepada panitia, untuk selalu berintegritas dan melaksanakan tugas secara tanggung jawab. Ya, slide selanjutnya. Bagaimana yang tadi, bagaimana dengan pengaturan politik uang dalam pemilihan kepala desa? Slide selanjutnya. Dalam undang-undang desa itu tidak diatur. Memang dalam baik PP maupun